keren yang sesungguhnya itu bukan berarti ketika kamu ikut-ikutan tren di luar sana. Bukan. Ketika kamu punya pacar, berarti kamu itu gaul, keren. Enggak. Justru kalau kamu itu bisa jomblo syar'i. Wow. Apakah itu gaul keren gitu ya? Jomblo syar'i jane piye to jane? Jomblo syar'i itu jomblo yang tidak melanggar. Tapi kalau kondisi sekarang itu berat. Jadi bisa kamu itu lebih dikatakan gaul dan keren ketika kamu sudah mencintai seseorang, segera kamu nyatakan cinta itu dengan cara yang baik, lalu nikahi dia. Caranya bukan menyampaikan kepada yang bersangkutan langsung. Terus gimana mas? Caranya menyampaikannya kepada orang tua sang perempuan. Jadi mbak, kalau misalnya ada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya sama kamu, mbak, terus terang, saya ini sudah memendam rasa ini sejak lama. Aku tuh pengen kamu kelak menjadi ibu untuk anak-anakku. Bahasane gitu ya, gila nih gitu ya. Lah ngopo-opo kok wis gombal koyah gitu loh ya. Oke mbak, kalau memang ada menyatakan seperti itu, tanteng betul. Kalau dia menyatakan, mbak mau ndak kamu jadian sama saya? Tanya balik, mas, kita mau jadi beneran atau hanya jadi-jadian aja? Kalau memang kita mau, kamu bener-bener cinta sama saya, pengen jadi beneran, jangan hanya sampaikan pernyataanmu itu di hadapanku, tapi sampaikan pernyataanmu itu di hadapan ayahku. Nah, laki-laki kalau gentle mbak, maka dia akan menuju ke tempat ayahmu, dia akan nemui ayahmu, dia akan duduk di depan ayahmu. Kalau perlu dia bawa laptop, bawa LCD presentasi gitu ya. Dia akan ngomong sama ayahmu, Pak, saya mencintai putri bapak, ini program hidup saya pak, izinkan saya pak untuk menikahi bapak, menikahi anak bapak gitu ya. Itu laki-laki gentle. Tapi kalau laki-laki kok misalnya, mbak, ya aku belum siap, yang penting kita jadian dulu, ada ikatan dulu. Alah mbak, gombal, tak kasih tahu. Saya ini juga laki-laki, saya itu master psikologi, saya ambil sertifikasi dari Amerika juga. Saya akan ngomong sama kamu terus terang, laki-laki itu mbak kalah setia dibandingkan perempuan. Perempuan itu lebih setia daripada laki-laki. Laki-laki kalau menemukan seseorang yang lebih baik daripada kamu, maka kemungkinan untuk berpaling jauh lebih besar. Tak kasih tahu ya, supaya ngaku-ngaku akan ngono gitu loh ya. Nang kene ndelok, wah enek sing ayu. Sesuk nek pindah rono, wah iki wae gitu ya. Pindah rono neh, wah iki ketoke luwih ayu gitu ya. Itu kondisi laki-laki, Mbak. Kalau ada yang bilang, "Mas, tenang. Pacaran saya itu pacaran yang syar'i, aman, terkendali." Kok iso? Soalnya pacar saya mau balik, Mas. Gombal. Ndak ada pacar solih, ndak ada pacar solehah. Karena orang soleh solehah ndak mau diajak pacaran. Tak kasih tahu. Kalau kamu mas laki-laki lihat wanita yang kamu cintai kok dia pacaran sama laki-laki lain, ya Allah, kamu ndak usah kemudian sakit hati, patah hati. Justru kamu bersyukur kepada Allah karena ditunjukkan berarti dia bukan wanita yang baik untuk saya, kan gitu. Perempuan juga gitu, kalau ada laki-laki yang nembak kamu kok dia ndak mau langsung nembak ke orang tuamu, cuma bilang yang penting kita ada ikatan dulu. Alah mbak, berarti dia bukan laki-laki yang paham, dia bukan laki-laki yang baik. Cari aja laki-laki yang serius ya. Bukan hanya yang akan mempermainkan kamu. Tak kasih tahu ya, orang itu kalau sudah pacaran yang ada hanya rugi, dan rugi. Ruginya apa aja atau ruginya? Ini loh ruginya orang pacaran itu. Rugi duit. Bayang no mas, kui durung sopo-sopomu, dudu sopo-sopomu, mbok tukoken macem-macem, kamu habis banyak pulsa, kamu belikan hadiah macem-macem, tiba-tiba kamu menerima undangan dari dia menikah dengan sahabat dekatmu. Terus piye coba? Ya. Saya pernah ketemu sama seorang remaja, dia ngomong, "Mas, nek tak hitung ya mas ya, pengeluaranku tak goyang-goyangan gini entek itu 12 juta mas," gitu. Akhirnya dia nikah dengan orang lain, coba ya pun ndak ngenes. Rugi waktu. Yang harusnya waktu bisa kamu manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, justru kamu habiskan untuk memikirkan dia. Makanya orang yang pacaran itu akan selalu rugi perasaan. Karena menurut penelitian,
Orang yang di situ pacaran tanpa ikatan pernikahan, otaknya itu isinya hanya prasangka-prasangka negatif, prasangka-prasangka suudon dibandingkan pikiran-pikiran yang positif. Orang yang pacaran mesti yang dipikir tuh prasangka-prasangka suudon terus. Kayak mau Mbak Siti mau kok digonceng ke bapak-bapak wis tua mau sopo lho. Ojo-ojo om-om gitu ya. Padahal baik lho itu lho. Tapi pikirannya itu negatif gitu. Kayak semangat nopo durung ya. Kayak mau kok dicedaki mas, kayak mau ngopo ya, pikirannya negatif terus gitu, rugi perasaan. Apalagi kalau ternyata tiba-tiba ada orang lain yang datang menikungmu. Kalau ada yang bilang gini, mas saya tahu mas dia itu menikah gara-gara orang ketiga, teman saya jahat karena nikung saya. Enggak, temanmu enggak jahat, temanmu itu kreatif, dia punya jiwa kemenangan, saya bilang gitu. Karena dia berhasil mendahulimu di tikungan gitu. Kalau ada yang bilang sebelum janur kuning melengkung dia masih milik kita bersama, gombal. Kamu lihat loh, semua janur itu tidak ada yang jejak, melengkung semua gitu loh ya. Tidak ada kayak gitu. Wes pokoknya sapa sing mani ya sudah, tidak usah kemudian tego ya karo konco, ndak kok tego-tegoan. Kamu aja yang di situ ndak pemberani gitu loh. Koncomu wae sing pemberani, berani nyalip kamu kan gitu. Wah tego karo kanca padahal iki gebetanku lho sing tak taksir, malah ning kono aku ditikung. Ndak ditikung. Apalagi ada menyalahkan orang ketiga. Mas, Mbak, justru dengan kehadiran orang ketiga itu kamu akan bisa tahu dan bisa mengukur. Ketika orang ketiga itu masuk, kamu akan bisa tahu seberapa setia toh calon pasangan saya dengan kehadiran orang ketiga itu. Kan gitu. Orang malah nyalah-nyalahke gitu ya. Wes toh sebenarnya bab masalah nikah itu siapa yang berani dia yang dapat kan gitu. Termasuk kodare barang kan gitu ya. Rugi menjauhkan dari orang tua. Ketika kamu sedang pacaran, saya yakin mesti akan jauh dari orang tua. Ketika kamu sedang sibuk dengan handphonenya orang tua, minta tolong apa, nanti sibuk bentar nanti dan lain sebagainya, kamu jadi males. Tapi begitu yang minta tolong orang di balik telepon ini, langsung kamu tergopoh-gopoh untuk memenuhi permintaannya. Apalagi kalau cintanya pakai biaya orang tua, halah rakurup yang ngisin-ngisini. Ya, pit motor wong tuane gayane nggo goncengke, pulsa jek njaluk wong tuane gayane nggo telepon-teleponan. Lah ya, opo kuwi gitu ya, wagu ya. Rugi kesucian yang harusnya tanganmu itu dijabat pertama kali oleh seorang yang sah untukmu. Kalau wanita oleh seorang laki-laki yang halal untukmu. Kalau laki-laki kamu akan menjabat tangan wanita solehah, wanita yang halal untukmu, tapi sayangnya tanganmu sudah dijamah oleh orang yang tidak halal. Apalagi naudzubillah dzalik, belum lagi bagian tubuh yang lainnya. Rugi jauh dari Allah. Orang kalau sudah pelanggaran, orang sudah pacaran, maka dia akan melupakan Allah. Seolah-olah dia itu ketika melanggar Allah tidak tahu, padahal Allah itu maha tahu. Makanya solusinya gimana? Nikah.